Selamat datang di Neranoktis. Persiapan diri Anda karena kami akan membahas hal-hal horor dan menyeramkan. Oke, mari kita bedah ini. Hari ini kita bakal menyelami satu lokasi yang, wah, ceritanya berlapis-lapis banget. Sungai Brantas di Kediri. Jadi kita punya berbagai macam kepingan puzzle di sini. Ada legenda lokal, ada catatan sejarah, bahkan laporan investigasi paranormal sampai data kepolisian soal kasus tenggelam. Misi kita kali ini adalah coba menyatukan semua itu. Untuk ngerti kenapa sih sebuah sungai bisa jadi titik temu antara sejarah besar, tragedi, sama mitos yang umurnya ratusan tahun. Mari kita coba telusuri arus bawahnya. Kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari mitologinya. Jadi Sungai Brantas ini kelahirannya aja udah magis. Konon katanya diciptakan oleh seorang sakti namanya Empu Barada. Sambil terbang gitu, nuangin air dari kendi. Sungai ini juga kan jadi saksi kerajaan-kerajaan besar Jawa kuno. Di keagungan itu ada sisi yang lebih, lebih gelap, terutama legenda soal buaya putih. Nah, ini yang menarik soal buaya putih ini. Dia bukan sekedar cerita hewan keramat biasa loh. Sosoknya itu lebih digambarkan sebagai, semacam sistem peringatan budaya. Jadi, buaya putih ini diyakini sebagai siluman, makhluk yang bisa berubah wujud. Oh, bisa berubah wujud. Betul. Dan wujud yang paling sering muncul di cerita itu adalah seorang wanita cantik. Tugasnya yaitu memikat orang, terutama pria, buat masuk ke dalam air. Ini kan arketipe klasik banget ya di cerita rakyat manapun. Personifikasi bahaya alam dalam wujud yang menggoda. Tepat sekali. Ini cara masyarakat dulu untuk menanamkan rasa hormat, rasa waspada terhadap kekuatan sungai yang nggak bisa ditebak. Berarti ini bukan cuma cerita hantu buat nakut-nakutin, tapi ada fungsinya ya, semacam metafora. Nah, itu dia. Dan rasa sakral ini diperkuat sama tabu sosial yang kuat banget. Banyak warga itu yang nggak berani ngomongin ini terang-terangan. Takut kualat. Ya. Takut kualat, takut celaka. Ketakutan itu sendiri kan akhirnya jadi semacam mekanisme yang bikin legenda ini terus hidup. Pesannya jadi tersampaikan dari generasi ke generasi. Jangan main-main sama sungai. Masuk akal. Masuk akal. Ketakutan itu yang bikin legendanya jadi terasa nyata. Dan ini nyambung banget sama salah satu kesaksian yang paling aneh. Jadi ada cerita seorang pria yang lihat tepi sungai itu tiba-tiba berubah jadi pasar. Ramai banget. Pasar? Di tepi sungai? Iya, pasar gaib gitu. Dan di tengah keramaian itu, dia lihat ada wanita cantik melambai manggil-manggil dia. Panggilannya itu katanya kuat banget, kayak menarik dia, hampir nggak bisa ditahan. Untungnya ada pemancing yang nyadarin dia. Wah. Ini kan bukan sekedar lihat hantu ya. Ini kayak dia masuk ke dalam narasi legenda itu sendiri. Seolah-olah jebakan gaib itu emang dipasang buat dia. Dan pengalaman kayak gitu nunjukin betapa dalamnya legenda ini udah tertanam di alam bawah sadar kolektif masyarakat di sana. Mau itu halusinasi atau beneran supranatural, akarnya ya dari cerita yang udah ada di kepala mereka. Oke, jadi kita punya mitos kuno yang terikat sama sungainya, tapi yang menarik, ada struktur buatan manusia yang relatif lebih modern, malah kayaknya punya ekosistem gaibnya sendiri. Kita geser sedikit ke jembatan lama. Peninggalan Belanda dibangun tahun 1869. Tempat-tempat dengan sejarah panjang dan padat kayak jembatan ini emang sering diyakini menyimpan, istilahnya? Energi sisa gitu. Betul. Coba deh Anda bayangin, semua emosi, semua peristiwa, jutaan orang yang lewat situ, selama lebih dari 150 tahun, semua itu seakan-akan ninggalin jejak. Nah, ada satu catatan dari penelusuran paranormal yang dilakukan malam-malam pakai perahu. Tim ini bawa seseorang yang mereka sebut indigo. Oke, bisa dijelasin sedikit indigo dalam konteks ini tuh apa? Tentu. Jadi, istilah indigo di sini merujuk ke seseorang yang diyakini punya semacam persepsi ekstrasensorik. Kemampuan buat melihat atau merasakan hal-hal di luar indera normal kita. Oke. Nah, dari sudut pandang dia ini, sungai itu bukan lagi cuma air, tapi digambarin sebagai jalan tol spiritual. Jalan tol? Maksudnya? Semacam jalur perlintasan buat makhluk-makhluk gaib. Konsep yang menarik banget kan? Jadi ada peta dunia gaib di atas lanskap fisik kita.
Dan jalur ini katanya menghubungkan titik-titik kekuatan mistis lain, kayak Pantai Selatan sama Gunung Kelut. Nah, jembatan lama ini menurut dia adalah salah satu gerbang utamanya, atau semacam rest areanya gitu. Persis di bawah jembatan, orang ini ngaku lihat macam-macam wujud. Ada sosok pria pakai baju serba hitam, pakai ikat kepala, ada perempuan biasa, bahkan ada yang kayak rombongan bangsawan dari zaman kerajaan dulu. Kayak terminal dari berbagai zaman ya. Betul, tapi ada satu entitas yang disebut sebagai penunggu utamanya. Benar. Dan deskripsinya ini aneh banget. Bukan hantu yang biasa kita bayangin. Wujudnya itu digambarkan besar, hitam, dan bulat. Hampir kayak gumpalan energi murni. Bulat, bukan bentuk manusia. Bukan. Tapi kadang katanya bisa menyamar jadi wujud laki-laki biasa. Nah, pas si investigator coba kontak batin, dia ngerasain hawa panas yang nyengat banget dari makhluk itu. Terutama di area bahu sama tangannya, yang katanya besar-besar. Hawa panas ini sering diartikan sebagai tanda aura negatif atau kekuatan yang luar biasa besar. Dialah penjaga jembatan itu. Deskripsi besar, hitam, dan bulat itu spesifik banget dan non-manusiawi. Ada interpretasi nggak soal simbolisme itu? Kenapa bentuknya nggak konvensional? Itu pertanyaan bagus. Wujudnya yang nggak berbentuk manusia itu seolah-olah nunjukin sesuatu yang lebih purba. Mungkin bukan arwah orang mati, tapi lebih kayak energi alam atau entitas elemental. Dia beda dari arwah-arwah lain yang cuma numpang lewat. Dia ini lebih kayak perwujudan dari kekuatan tempat itu sendiri. Tua, kuat, dan sebenarnya netral selama nggak diganggu. Semacam roh penjaga tempat. Tapi kegelapan di sekitar Sungai Berantas ini nggak cuma dari legenda atau entitas gaib ya. Ada satu tragedi kemanusiaan yang sangat nyata, sangat brutal, yang jadi bagian dari sejarahnya. Kita mundur sedikit ke tahun 1965. Betul sekali. Waktu terjadi gejolak politik G30S, Sungai Berantas ini jadi salah satu lokasi pembuangan mayat korban pembantaian massal. Peristiwa dengan kekerasan se-ekstrim ini, lukanya itu bukan cuma fisik buat komunitasnya, tapi juga luka psikis yang dalam banget. Trauma kolektif semacam ini sering jadi lahan subur buat cerita-cerita angker. Ada satu deskripsi dari saksi mata yang gamblang dan mengerikan banget. Dia bilang, saking banyaknya mayat, sungai itu udah kayak dawet atau cendol, Ya Tuhan. penuh sama potongan tubuh. Dan yang lebih tragis, orang-orang nggak ada yang berani ngambilin jenazah itu. Mereka takut dituduh simpatisan PKI dan jadi korban selanjutnya. Jadi mayat-mayat itu ya dibiarin hanyut begitu aja, tanpa nama, tanpa penguburan yang layak. Kematian yang nggak wajar dan tanpa pengakuan kayak gitu, dalam banyak kepercayaan, ya diyakini menciptakan arwah yang nggak tenang. Jadi cerita-cerita angker setelahnya itu bisa kita lihat bukan cuma sebagai cerita hantu, tapi sebagai gema dari sebuah trauma yang belum selesai. Jeritan sejarah yang menolak buat dilupakan. Dan ini ngebawa kita ke salah satu kisah yang paling personal sekaligus paling menyedihkan. Kisah arwah tanpa kepala yang disebut bernama Rahma. Menurut catatan investigator paranormal, arwah ini terus ngikutin dia. Tapi bukan buat nakut-nakutin. Tapi buat cerita. Iya, buat menyampaikan cerita. Yang bikin kisah ini tragis banget kan konteksnya? Ternyata Rahma ini salah satu korban dari pembantaian tahun 65 itu. Waktu dibunuh, dia sedang hamil 5 bulan. Suaminya juga jadi korban, tapi mereka terpisah. Dia ini jadi simbol dari ribuan korban gak berdosa yang terseret dalam tragedi itu. Cara dia berkomunikasi itu bagian yang paling bikin merinding. Karena nggak punya kepala, dia nggak bisa bicara. Komunikasinya itu murni empati. Jadi si investigator ini nggak dengar suara apa-apa. Dia cuma ngerasain gelombang kesedihan yang pekat banget. Wow. Dan ada sensasi aneh di perutnya, seolah-olah dia ikut ngerasain kehamilan si Rahma. Koneksinya itu dalam banget. Tepat. Ini kan mengubah narasi dari sekedar hantu serem jadi arwah yang berduka. Rahma ini bukan entitas jahat, dia cuma memori yang hidup, korban yang cuma ingin ceritanya didengar, jiwanya didoakan, biar bisa tenang. Kisahnya ini representasi kuat banget tentang bagaimana hantu itu seringkali jadi manifestasi dari ketidakadilan sejarah. Nah, kisah-kisah ini seolah-olah ngasih lapisan makna baru buat kejadian-kejadian modern. Sampai hari ini kan kasus orang tenggelam di Sungai Berantas masih sering terjadi. Disinilah kita lihat ada benturan dua dunia penjelasan. Mitos lawan sains ya. Betul. Di satu sisi, ada kepercayaan masyarakat yang ngaitin ini sama makhluk gaib yang minta tumbal. Atau ada bisikan-bisikan gaib yang narik orang ke air.
Ada cerita spesifik soal seorang pria yang bernazar kalau diterima kerja, dia bakal berenang nyebrangin sungai. Nazarnya terkabul, dia coba tepati, tapi malah tenggelam. Sama temennya juga yang coba nolongin. Tapi di sisi lain, kita punya penjelasan yang sangat logis, sangat ilmiah dari data kepolisian. Menurut pihak berwenang, kondisi Sungai Brantas ini sangat menipu. Permukaannya bisa kelihatan tenang, damai, tapi arus bawahnya, wah, deras banget dan penuh pusaran. Bahkan di musim kemarau. Bahaya yang nggak kelihatan. Betul. Ada laporan yang nyebut dalam 3 bulan aja ada 4 korban meninggal tenggelam. Dan yang lebih bikin khawatir, 2 di antaranya jasadnya nggak pernah ketemu. Kemungkinan besar ya terseret arus bawah itu. Wah, yang minta korban? Atau dari kacamata hidrologi dan laporan polisi? Buat masyarakat yang tinggal di sana, kayaknya kedua kebenaran itu bisa ada barengan. Dan itulah inti dari cara manusia memaknai tragedi kan. Penjelasan ilmiah itu kadang terasa dingin, nggak ngasih makna. Dia tenggelam karena arus kuat, titik. Tapi penjelasan mitologis, meskipun serem, itu ngasih narasi, ngasih sebuah alasan. Keduanya itu cara untuk berdamai dengan peristiwa yang mengerikan. Sungai Brantas ini, setelah kita bedah semua ini, jelas lebih dari sekedar geografi. Dia ini kayak arsip cair. Di dalam arusnya itu ada endapan legenda kerajaan kuno, ada karat dari jembatan kolonial, ada memori bisu dari kekerasan politik. Dan ada kepercayaan mistis yang terus hidup berdampingan sama data ilmiah modern. Ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Ada catatan sejarah kuno yang bilang, dulu sungai ini mungkin 7 kali lebih lebar dari sekarang. Cukup besar buat dilayari kapal-kapal dagang dari Cina. Sebuah pusat peradaban. Wow. Nah, ketika kita merasakan keangkeran sebuah tempat, seberapa banyak sih yang datang dari arwah orang yang sudah meninggal? Dan seberapa banyak yang merupakan gema dari sejarah tempat itu sendiri yang telah hilang? Mungkin yang kita rasakan itu bukan cuma arwah para korban, tapi juga arwah dari keagungan dan tragedi sungai itu sendiri, yang sekarang terkubur dalam dan senyap di dasar arusnya.